Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih guys. Iya. Udah. Wes masih. Kemarin kita bahas ke urusan perwalian yang masih nyambung dalam hal ini, bahwa apa-apa yang dimaksud wali Allah itu kemarin sudah sedikit kita bahas. Ya, kita lebih dalam sedikit ini tadi, biar kita ini pertama punya kemantapan bahwa memang ada yang namanya wali Allah, sebagaimana ada yang namanya nabi bagi setiap umat atau di setiap dimana di zaman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi, orang-orang yang memang diberi amanah mandat sama Allah Ta'ala untuk mengenalkan umat itu kepada Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW, di mana Allah jadikan Nabi Muhammad itu yang paling berkah di dalam dakwahnya, karena kalau lihat nabi-nabi yang lain itu sampai ratusan tahun umur mereka, umatnya Allah Ta'ala berikan sekian puluh, ada yang cuma sedikit. Tapi Nabi Muhammad dibuat yang rata-rata umur pada saat seperti kita ini adanya mungkin 60-63 tahun, tapi Allah jadikan dengan mulai menerima mandat dakwah usia 40 tahun beliau diangkat, sampai meninggal atau wafat beliau sebagai bentuk sifat basyariahnya, manusianya. Kita tidak mandang dari manusiawinya, tapi memang sifat manusiawi itu ya sunnatullah, ya sudah wafat. Itu kurang lebih 23 tahun beliau dakwah, umatnya sampai detik ini, ya, baik yang hadir atau yang nonton ini atau apa. Ya, ini umatnya Rasulullah sampai sekarang ini. Bayangkan banyaknya, luar biasa. Dan itu semua karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana setelah tiadanya Nabi Muhammad secara syariah, maka Allah utus orang-orang yang dikasih kemuliaan tapi bukan Nabi, ya, orang-orang yang dikasih kemuliaan sama Allah tapi bukan Nabi. Mereka adalah wali, enggak adalah wali. Yang bahkan kemarin sudah kita bahas, wali di setiap zaman ini tidaklah kurang dari jumlah para nabi, yaitu 124.000. Dan tidak berkumpul dari umatku 40 orang kata Rasulullah, kecuali di dalamnya ada satu wali. Ya, walaupun tidak sampai 40, mungkin wali kabeh, mungkin. Ya, susah ngurus wali-wali sementara. Antara wali sama gali kan nyebutnya rotok benten nih, rotok samar ini kan terus kayak bodoh. Beli, ketok ini, beli. Sampai dikatakan di sini, man ahabballahu jalla wa ala la yu'adzib, bal yardu anhu khusuma'u wa yaghfir lahu bidalili qawlihi tabaraka wa ta'ala wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u qul falima yu'adzibukum bidunubikum in kuntum shadiqin fi annakum ahibba'u ma'adhu. Jadi dikatakan
barang siapa yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala niku ora bakal disiksa sama Allah, enggak bakal diazab. Bahkan musuh-musuhnya, orang kalau sudah cinta sama Allah, bahkan musuh-musuhnya pun akan ridho sama dia, dan dia akan diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil di mana Allah mengatakan surat Al-Maidah ayat 18, orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengatakan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah dan tercintai. Maka tanyakan kepada mereka, kenapa kok kalian itu diazab kalau memang kalian itu dicintai semua? Diazab atas dosa-dosa kalian. Nah, ini merupakan satu bukti bahwa kalau panjenengan sedaya niku termasuk orang yang dicintai sama Allah, maka Allah tidak akan mengazab dan akan menyiksa. Katakan pula anil imamain al-jalilain, dari dua imam besar termasuk imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Mereka berdua mengatakan, in lam yakunil ulama auliya Allah falaysa lillahi wali. Nek ulama itu ora termasuk wali, berarti Allah tidak punya wali. Nek ulama itu ora dianggap wali, berarti Gusti Allah orang wali. Artinya di sini kita sing awam-awam, sing bodoh-bodoh, sing keset-keset, sing males-males, kita ini tidak boleh mencela ulama kalau sudah memang label mereka ini adalah sebagai ulama. Walaupun mereka punya kesalahan sing dianggap kui fatal, serahkan urusan itu kepada ulama yang lain. Kita tidak boleh mengikuti, tapi ya orang itu ngecek. Karena ulama ini kelasnya tetap tinggi. Yang disebut ulama itu kan sampai innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah itu adalah hamba-hamba yang ngerti. Disebut di sini adalah yang paham, yang betul itu adalah mereka memang para ulama. Mereka semakin tinggi ilmunya, semakin takut sama Allah, semakin tunduk sama Allah, semakin takut, semakin tunduk. Ya. Itu namanya ulama. Jadi kalau mungkin ada dari di antara fatwa mereka yang wes ojo dinggo iki nyeleneh fatwa, ya ndak usah dinggo fatwa. Tapi jangan monekkan juga. Ya sudah, itu dicap sama Allah itu sebagai ulama kok, ya kita tidak boleh dan tidak berhak kita mengejek. Sampai ada cerita karena saking dicintainya wali itu sama Allah Ta'ala, karena Sa'id bin Jabir radhiyallahu ta'ala anhu yaqul qahatan nas fi zaman Malik min muluk Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu zaman kerajaan terjadi atau tertimpa yang namanya kekeringan, paceklik, panas lah, pol. Sampai mereka ini sholat istisqa, minta hujan, falam yusqa, tapi hujannya orang medun-medun, panas. Akhirnya sampai si raja itu ngomong, illam yursilillahu alaina sama wa illa azaitu. Kalau nek udan ki ra medun jarine rajane, aku akan menyakiti Allah. Ditanyakan sama orang-orang yang ada di situ ayatnya, kaifa taqdir an tu'addiyahu wa huwa al-haq ta'ala mustahil alaihi an yakuna fis sama'i anahu ta'ala munazzahun anil makan wa zaman. Bagaimana kamu mau menyakiti Allah? Dengan itu ya tahu Allah mau disakiti. Terus wong aneh itu. Masa Allah mau disakiti? Terus ora iso. Apalagi mau menyamakan Allah yang ada di langit begitu. Allah itu bebas dari itu semua, bebas dari tempat, bebas dari waktu. Allah itu bersih suci dari itu semua. Maka beliau mengatakan, Raja tadi mengatakan, aku menyakiti Allah dengan cara apa? Aktul awliya'ah wa ahlatah. Saya akan bunuh para wali-wali, ya, dan saya akan menyakiti atau membunuh orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, bunuh dari kalau Allah. Maka dengan itulah saya menyakiti Allah. Sallallahu ta'ala alaihi wasallam fadlan minhu wa hilman. Maka Allah pun akan mengirimkan hujan. Allah yang mengirim hujan dan Allah mengirimkan apa namanya kasih sayang. Menunjukkan apa ini? Kalau mau nyakiti Allah, nyakiti wali-wali Allah. Sedangkan kita sekarang kemarin sudah kita bahas itu rambut dan semali itu sini. Bila husnudon wong liya iki ya. Tapi ya kita ini dalam husnudon iki ya kadang-kadang ora cerdas sithik. Kadang dihusnudoni wong sing mendem wali-wali iki wali ora ya delengno ngono.
kita harus ngelingkan, bukan terus kita setiap ketemu orang dikecap, dicegat, selalu itu kita ini wali, lah apa wali. Tidak, kita melindungi diri kita. Cuma dalam perkumpulan khair, perkumpulan baik, kadang kita melihat orang yang mungkin paling disepelekan di kumpulan itu berapa banyak kisah. Kita ini melihat di dalam kisah-kisah tersebut ono wong sing disepelekno. Wes sholat dianggap paling elek, dianggap paling gilani, paling kumal, paling wis masya Allah. Ternyata dia wali dan doanya yang paling mustajab. Istimewa. Ini penting. Qala Asy-Sya'rani, Imam Sya'rani mengatakan kita aradallahu sabba imanil mu'min ya, sallatahu ala yu'diyahu waliyun. Kalau Allah itu mau mencabut keimanan seseorang, maka Allah jadikan dia termasuk orang yang menyakiti walinya Allah. Orang itu dijadikan termasuk orang yang menyakiti hatinya wali Allah. Saya cabut iman. Wali Allah ini dapat pandangan Allah khusus karena dia wali. Wali itu dapat perlindungan Allah, dapat pandangan Allah, semuanya handle sama Allah. Wali. Karena dia dekat sama Allah. Maka bagaimana itu? Ya salah sisi ini corone nek awake dhewe iki kepengin dadi tiyang sae, pengen ngerti, pengen bagaimana perjalanan wali atau kita ini kepengin jadi wali. Bukan kita ini kan cita-cita paling ndak itu wis jujur-jujuran wae nek ngomong ke wali itu ya wis itu terkadang di bawah apa ya alam gimana kita ini tidak begitu menyadari tentang hal itu. Karena wali itu pasti dicintai sama Allah. Cuman kita ini masih punya cita-cita bayangke apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini mungkin nek numpak motor sampai wong sepiyone tok padahal ora lecet ora apa tapi wongnya apian terus ucuk-ucuk itu adalah orang yang dikirim sama Allah terus pakai wo sama kita ngeki kita permintaan maaf 2 miliar aku sugih bayangin nih cita-cita kita tuh hanya sebatas kita ini nanti pengen punya begini tapi kalau kita kepengen jadi orang-orang yang dicintai sama Allah adalah kita hadir di dalam majelis haul sekarang kayak gini ini majelis haul mana mau diberai no kabeh ditutup kabeh. Ya paling enggak kita bisa dengarkan kisah-kisahnya Pak. Sampai disebut di sini min fawaidi hauli waliyin minal auliya ijtima'ul muslimin wa it'amuhum ta'am wa ma'rifatul hadirin bi manaqib sahibul haul fa yarghabuna fi ibtida'ihim amhadin. Termasuk faedah dari mana orang itu datang haulnya para wali. Setiap ada gini teko haul para wali. Kan ada orang yang sekedar pokoknya aku mangkat. Kadang ditakok iki haule sapa nyebute kleru. Wis adoh-adoh mangkat. Tekan lokasi takok iki haule sapa? Ambu. Pokoke wong apik. Nah, maka di sini antara faedah daripada kita menghadiri haul wali, senajan awake dhewe iki kadang ora mudeng iki sapa ben sapa. Wong bine dhewe tekan papat ora ketemu. Dan terusno, jaga terusno. Ben bapak mesti ketemu, bae cek ketemu. Itu kadang nyeluke mbahku, jenenge sapa? Embuh. Kangkung foto kurang mudeng. Almarhum Kangkung Sumito, kalau kan udah kung. Apalagi terus ke atas kita sudah enggak kenal. Ya, tapi kita menghadiri haul para wali senajan ora apal jenenge. Wis pokoke iki wong saleh dihadiri dengan orang-orang yang baik pula. Acarane yo bersahaja masyaallah, sakral nikmat. Di antaranya apa? Itu ada berkumpulnya para muslimin dan di mana mereka itu juga diberi suguhan, diberi makan, diberi jamuan dan kita para hadirin itu mau bakal ngerti manaqib. Manaqib itu biografi orang soleh yang dihauli. Maka dengan kita mengerti manaqib, otomatis ya awake dhewe iki bakal apa fairhobuna fit tidak bakal kita ini tertarik untuk mengikuti perjalanan hidup mereka. Akhlak mereka mungkin kalau kita dibacakan ke mereka kebiasaan beliau radhiyallahu anhu kami beliau khatam Quran di dalam 1 bulan itu sampai 100 kali. Kita ini kadang nggak kayak sekarang contohnya bulan Ramadan Imam Syafi'i beliau ini khatam Quran di dalam riwayat 60 kali khatam di pagi hari 60 kali khatam di malam. Bayangkan
Ya bayang ketok ya apa? Bayang ketok ya. Terus ada mungkin yang menyimpulkan aku ya bisa. Wong kulhu ping 3 pahalane kaya khatam Quran. Jadi maca kulhu ping 3, kulhu ping 3, kulhu ping dihitung cetek, telu cetek. Aku iso luwih timbang Imam Syafi'i. Oh, ngeri. Ya berarti kita bayangkan tuh Imam Syafi'i dari Al-Fatihah sampai An-Nas 60 kali khatam di siang hari, 60 kali khatam di malam hari. Turun maga. Nah, kita ini walaupun ya Allah kok abot men, tapi paling ora sak elek-eleke aku. Pisan wis khatam. Wis kepengen sih. Kok angel sekalipun di bulan Ramadan ini sekali saja saya sulit khatam. Baru baca 2 lembar bawaannya sudah ngantuk. Shadaqallahul adzim, tidurmu adalah ibadah. Tidur. Tapi subhanallah, ketika kita ini mungkin ada gerakan di dalam hati kita ya tadi turun rahmatnya Allah supaya kita ini untuk mengikuti perjalanan para wali atau akhlak kita atau perbuatan mereka itu akan turun rahmatnya Allah. Bila dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Ya, bila dzikrus sholihin tanzilur rahmat. Kalau nyebut namanya orang soleh itu turun rahmat. Rahmat itu satu gerakan di mana Allah menggerakkan hati kita untuk mengikuti perjalanannya orang soleh. Nah, bahkan kita datang di majelis haul itu salah satu faedahnya seperti itu. Ya bu, kalau saya ngomong haul bid'ah, ya nggak mungkin kepengen di haul uangnya mungkin. Ini dalil bagi orang-orang yang nggak percaya, ini dalil. Qala Imam Junaid, beliau Imam Junaid itu mengatakan, Imam Junaid ini kan dalam riwayat juga dikatakan beliau ini kalau dia buka toko, beliau ini ya artinya ya kerja seperti layaknya kita, ya punya kegiatan gitu. Ya, Imam Junaid ini buka ruko. Dia setiap hari buka toko itu sapu tutup. Beliau sholat duha 300 sampai 400 rakaat setiap hari di waktu berkah. Kita nggak usah niru besok itu. Oh, itu maksud. Oh, atau cukup waktunya itu akan di luar daripada pemikiran kita. Ya, maka berkahnya Rasulullah 23 tahun umatnya sampai sekarang itu kan di luar pemikiran orang-orang Allah. Ya, karena memang Allah berikan kemuliaan ke Nabi Muhammad luar biasa. Iman itu maksudnya kepada iman. Maka Imam Junaid mengatakan al-hikayat jundun min junudillah yuqawi bihal qulubun muridin, bahwa yang namanya hikayat, cerita-cerita ya, kisah-kisahnya orang soleh itu adalah jundun min junudillah, tentara dari tentaranya Allah, pasukan dari pasukannya Allah yang menguatkan hatinya orang al-muridin, itu orang-orang yang menginginkan untuk mencapai ridhonya Allah. Orang mencapai ridhonya Allah banyak mendengarkan kisah-kisahnya orang soleh. Guru saya Habib Almi bin Ali Al-Habsyi, beliau mengatakan kalau sudah kondisinya seseorang itu malas ibadah, bacaan kisahnya wali, kisahnya orang soleh itu akan membangkitkan semangatnya dia untuk ibadah. Itu salah satu tentaranya Allah. Maka ditanyakan sama Imam Junaid, apa ono dalile? Nah, iki bagi orang yang hobi tanya dalil, ya. Hal bidzali kami syahid, ono dalile ora? Kalau saya kan hobi takut dalil. Ya. Nah, kita jawab dalilnya apa? Ada. Ono dalile, na'am, ono dalil. Apa itu? Allah yang mengatakan dalam surat Hud. Dia mengatakan sendiri Allah Subhanahu wa taala, bagaimana itu kalimatnya di dalam surat Hud? Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuad. Nah, dan semua kisah-kisah para nabi yang kami kisahkan kepadamu di Nabi Muhammad, manusab itu biwada, tidak lain adalah untuk menguati hatimu. Anek Kanjeng Nabi dikuati kali Gusti Allah, lah pemenang hawa itu. Kalau Kanjeng Nabi saja dikuati hatinya sama Allah Ta'ala dengan kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul. Lah terus kita ini bagaimana? Dia lebih butuh dikuati sama Allah Ta'ala, dikuati sama Allah melalui apa? Kisahnya orang-orang soleh, kisahnya Nabi Muhammad, kisahnya para sahabat, kisahnya para tabi'in, tabi'in, para wali. Itu muhati kita. Maka adanya perbedaan orang-orang yang tidak suka dengan hadir masalah haul atau masalah ziarah dan sebagainya, itu urusan pribadi. Monggo kerja, tidak ada masalah. Belok kiri lurus wae jalan.
Jalan kita ya istilah siratal mustaqim. Lurus gawe. Ini belok kiri lurus gawe. Ya penonton kowe njajani saya sih. Maka asyara ila anna al-hikayat fi ahwali ahli tariqah yuqawi Allahu biha qulub ahli iradah. Maka kata beliau itulah isyarat ayat Quran ini. Kulan aku soal kami nambah itu adalah isyarat di mana ketika kita ini di dalam menghadiri acara haul-haul dimanapun, ya, itu adalah merupakan bentuk penguat hati bagi orang-orang yang menempuh jalan itu. Nah ini penting. Karena kita ini dalam hadir acara-acara haul atau kita mendengarkan kisah-kisah para wali, otomatis harus ada di mana bentuk kita ini mencintai itu pasti. Karena cinta itu akan mengikuti orang yang dicintai. Kalau mau bawa status itu sekarang murah. Pokoknya ini masalahnya tidak bahas bapak di. Karena orang itu kalau sudah mencintai seseorang, dia akan mengikuti apa yang dilakukan sama orang. Atau kan Nabi Muhammad melakukan apa? Sahabat itu yang melakukan. Abu Ayyub Al-Ansari itu masakan umum itu karena beliau ada satu masakan yang memang salah satu favorit masakannya itu bahan utamanya bawang. Nah, kalau kita ini kan Indonesia ngapunten ya masakan kita rata-rata pakai bawang. Bukan terus kita makan bawang tidak mengikuti kanjeng Nabi. Ya enggak, ya cuman memang masakan utamanya adalah pakai soto yang pakai bahan bawang. Konek tahu kupat bawang tak wae. Nah, otomatisnya kan gitu. Ya, cuma bukan kita makan bawang otomatis tidak mengikuti kanjeng Nabi ya bukan. Karena nanti ngomong sama istrinya harus mulai sekarang nggak usah masak-masakan yang pakai bawang ini nggak tahu kan gitu. So urun ngentek napa orang urun ngewangi masak yang sing ngontak nanti terus kafe atau kita makan terus kita bilang seperti itu ya tidak begitu. Cuman Abu Ayyub Al-Ansari di mana beliau itu salah satu masakan favoritnya adalah masakan yang pakai bawang. Tapi karena disuguhkan ke kanjeng Nabi Muhammad, singkat ceritanya ini disuguhkan ke kanjeng Nabi Muhammad, Abu Ayyub Al-Ansari itu melihat masakan itu utuh. Sangat kali kanjeng Nabi, ini kok utuh ya Rasulullah, apa ono sing salah, apa ra enak, apa mungkin bagaimana porsinya, atau enggak, kata kanjeng Nabi enak kok, enak, kanjeng Nabi penekan enak, wong aku ini orang mangan bawang, aku tidak makan sesuatu yang dimana nanti kalau aku makan bawang ini tadi yang biasanya turun membawakan wahyu itu malaikat Jibril maksudnya ya saya tidak makan. Maka langsung Abu Ayyub bilang sama istrinya, wis mulai saiki aja masakan sing nganggo bawang atau masakan lagi jangan, saya tidak mau lagi makan bawang. Kenapa? Karena kekasihku Nabi Muhammad tidak mengikuti. Karena apa? Cinta. Loh, nek wis tresno itu ya melu. Manut. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, ya ini nanti ada penjelasannya, jangan kaget dulu. Ya ibna Adam la yaghurrannaka qawlun man yaqul abna Adam manusia. Panjenengan sedaya kuwi aja ketipu dengan satu ucapan yang mengatakan almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Fa innaka lan tahqal abrar illa bi a'malihim. Fa innal yahud wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Wa hadhihi isyaratun ila anna mujarrad dzalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mal aw kulliha la yanfa. Jadi begini, dia mengatakan dia Adam, manusia, ojo ketipu kalau omongan itu orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Jangan ketipu itu, karena kalian itu tidak akan bisa berkumpul bersama orang yang kalian cintai dari orang-orang baik, terkecuali kalian beramal dengan amal mereka. Walaupun itu berat, nah, karena sesungguhnya para Yahudi, para Nasrani, yuhibbuna anbiya'ahum, mereka mencintai nabi-nabi mereka, tapi mereka tidak ikut sama perbuatan nabi, tidak mengikuti, tidak mau cinta sama nabi, tapi mereka tidak ikut. Maka bagaimana? Nah, ini adalah satu isyarat di mana orang itu kalau sudah cinta, dia kepengen, dia paling orang pengen kumpul, dia melu amane ora ketang sithik, kan? Walaupun jangan kabeh ditinggal, walaupun kita belum bisa seperti semua. Kalau dengar kisahnya bin Abdullah bin Husain bin Rahim, atau mungkin kita dengar amalannya seperti Mbah Khalil Bangkalan, atau ya wa itu dimireng amalane Abdullah bin Abi Al-Hadas dari Quraisy.
kita tidak bisa mengikuti beliau keseluruhan, tapi ya ojo ditinggal keseluruhannya ngono. Kita ini punya modal cinta, itu penting. Tapi paling enggak, ya kok saya cinta dengan ini, kiai, saya cinta dengan Habib ini. Tapi mau urutan, ojo, aku beda. Beliau, orang nggak bisa no. Habibnya ini mau urutan no. Kiainya ini ya mau urutan. Tapi awakmu rasa mau urutan dengan dalil kamu ini mengatakan cinta sama dia. Apakah kamu bisa kumpul? Ya ora, jalan lain. Belok kiri lurus balik. Belok kiri ini kan. Kalau di akhirat sana belok kiri di mana? Siratal mustaqim itu adalah satu jembatan. Yang selamat ya wis nek ora ya kesamper ning kono beda untuk bab masalah akhirat. Ya. Nah ini sampai penting katakan di sini Abu Yazid Rajulan yamshi khalfahu wa yad'u rijlah ala dahri. Dari Abu Yazid Abu Saum wa Ali. Beliau ini melihat ada orang yang berjalan di belakang beliau dan meletakkan telapak kakinya persis di bekasnya beliau. Jadi beliau ini jalan, belakangnya ada orang ngepas-ngepas no itu. Bekasnya Abu Yazid dipas-pas no. Contoh ini. Yuri doa yasirah ala saya. Jadi kita kok pengen jalan ini podo Abu Yazid ini bentuk ini pasti kasar mungkin jalannya beletok nih. Mungkin bahasa. Kalau bahasa awal minhu ayat bisa human min malbus. Nah sampai dia minta atau sebagian orang juga minta supaya Abu Yazid ini makitkan baju ini. Aku pengen barokah. Abu Yazid pun jawab. Lau lebih tajil di mana bahkan hatta kasirot disurut. Oh coba kami mulai kui tak golongan awakmu kui rano manfaatnya panjenengan sampai panjenengan ini ya berjalan sesuai dengan jalan Waktu majlisin akhir di dalam majlis yang lain dia mengatakan lau salah tala kajil di walabis tama nafaat hatta tasira bisiratil lati sirtu alaiha ilallah ay taqtadi bi af'ali wa aqwali wa akhlaqi. Kalau seandainya mbok sesek kulitku iki mbok sesek, mbok klenthek, terus mbok nggo. Kuwi ora ono manfaate kok panjenengan terkecuali jenengan iki yo manut karo jalan padha sing tak lakoni. Oh ngene iki yo ngene. Melu kata beliau. Kalau kamu ikut dengan jalanku seperti ini, mengikuti aku seperti ini, maka ini ya, semuanya ya ini mengikuti aku di dalam perbuatan af'al wa aqwali dan juga dalam ucapan-ucapanku, akhlaki dan juga akhlakku. Nah itu baru yang namanya ngikut. Kita kumpul. Tapi sekali lagi, ini kalau kita tidak mampu seperti mereka-mereka, modal kita cinta, tapi kita kan sudah mulai jalan seperti apa yang mereka jalani, walaupun jumlahnya beda. Seperti baca istighfar, seperti mungkin sholat berjamaah, belum bisa 5 waktu berjamaah ya, walaupun sulit 5 waktu berjamaah, tapi paling tidak kita sudah senang sama sholat jamaah. Sholat taraweh mereka, kalau kita dengar riwayat itu kok 20 kok sama 20 sama 8 kok keker. Oh mereka itu sampai 100 rakaat biasa. Kita ya berat 100 rakaat belum mampu, tapi paling tidak kita sudah senang sholat tarawihnya. Tidak tinggal walau 1 malam pun sholat tarawih. Lah ini namanya sudah mulai mengikuti. Jangan senang dengan bulan Ramadan, mulia akan bulan Ramadan ini namanya sudah mengikuti. Jadi kalau di dalam bab puasa itu ada puasa tingkatan wali, tingkatan presiden wali, tingkatan wali, tingkatan tiang soleh, tingkatan wong umum, wali ora, gali ora. Tengah-tengah. Orang tingkatan sing paling gilani ada. Lah kita ini ada di tingkatan yang mana? Kalau tingkatan umum itu selamat. Tingkatan umum. La wali wala gali. Enggak wali ya ora, gali ya ora. Ya pokoknya poso ngono. Sing mbok teni apa? Azan maghrib. Yang kita rindukan kan rumah dan asap. Masyaallah, ada apa? Asap kok mirip orang dan maghrib. Nah yo memang pakai ngono. Ya. Itu di rumah ada. Ya. Ada yang ngomong ya gitu. Ya. Paling enak nek meh maghrib ki karo maca asyhadu an la ilaha illallah wa nas'aluka jannata wa na'udzubika minan nar. Ya karo ngopi karo ngene azan maghrib ki enak.
ngomong sapa gitu. Ya. Sampai sebagian para wali itu mengatakan qala ba'dhum man ra'ani fil bidayah sara siddiqan man ra'ani fil nihayah sara siddiqan. Bayangkan siapa orang yang melihat mereka yang melihatku di waktu permulaan meh munggah dadi wali iki usahane kaya piye nganti maca Qur'ane khatamane wong do turu iki tahajud wong do kenyang kabeh iki keluwen dan pasnya usaha mereka dan menjadi wali disia-siakan dionek-onekno nganti maka mereka itu siddiqon orang-orang yang jujur kalau melihat kami ini di dalam permulaan kami tapi orang yang melihat kami di dalam akhir kami kerana teto ono wis diparang-parani wong disuwani cuman melihatnya kami dalam segitunya orang delok biyen iki piye rekosone ngono maka zindik ini orang sampai dikatakan begitu ini sudah parah sudah parah jadi dalam hal ini sangat-sangat penting terakhir nukila an sahibi kitab A'malit Tarikh dinukil dalam kitab A'malit Tarikh annaman kataba tarikhan waliyullah ta'ala kana ma'hu fil jannah. Siapa orang yang nulis sejarah para wali dia akan bersama wali itu di surga. Man qala ismu fi tarikh hubban lahu ka'anna mazaruh. Siapa yang menulis ya, membaca nama daripada waliullah cinta sama mereka kaan nama zarohu seakan-akan dia menziarahi wali wa man zara waliyan ghufira dunubuh ma lam yu'dihi aw yu'di musliman fi siapa yang menziarahi para wali diampuni dosa-dosanya selama tidak menyakiti wali tadi dan tidak menyakiti muslimin lain di dalam perjalanan. Selama dia tidak menyakiti wali ziarah itu kunjung. Jadi orang kudu sing tok kuburan tok. Kunjung itu kan baik yang masih hidup kan malah afdal. Kalau bisa berkunjung pada orang soleh yang masih hidup. Dari mana kita tahunya? Ya itulah orang-orang pada berkunjung ke sana dan dia cuma selalu memberikan nasihat, lalu mendoakan orang-orang yang datang kepada mereka. Maka selama kita tidak menyakiti wali dan tidak menyakiti muslim lain, dan menyakitinya dengan apa ya jelas. Kadang kita ini tidak tahu ada wah ini wali ini wong soleh ini, masya Allah tamunya oke. Tapi biasanya pas gopul ini pas dongo enak itu jam 12 bengi. Terus kita ke sana jam 12 malam dok. Assalamualaikum kudu dibukai. Itu ya salah kita. Menyakiti. Jadi umpama kita ini sudah tahu seorang soleh ini di mana beliau itu begitu padat jamnya, begitu padat waktunya, begitu sulitnya ditemu. Tapi kita terkadang memaksakan diri untuk harus bertatap muka, harus berjumpa, harus rangkulan, harus salaman. Iya, betul. Kita memaksakan sampai seperti itu ya berarti menyakiti kan begitu. Otomatis menyakiti. Atau kita menyakiti muslim lain, gara-gara nek ketemu salaman tok datang ngeplani wong akeh, gereti wong akeh, terus kita nggih padha wae. Kita tidak dapat berkahnya dan tidak diampuni dosa-dosa kita. Tambah dosa ya. Dan dalam hal ini ngapunten kita ingatkan termasuk kalau kita insya Allah diizinkan umroh haji, jangan juga kita ini menyium hajaril aswad ngaplangi wong akeh. Atau kita mau ziarah kanjeng Nabi terus kita juga begitu nyakiti orang banyak. Kita menunjukkan orang sama sampai begitu, itu sudah keliru. Tanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, guru Habib Ali Habib jadi masuk. Tidak sembarang orang. Mada yuk koza irukob riwat. Beliau ditanya, apa? Oh, ini bahasa. Wong ki bakal entuk apa to nek ziarah kubure para wali? Kubur nih, ya. Orang itu akan mendapatkan apa kalau ziarah kuburnya para wali? Dia menjawab, yuk ihda khuslat. Dikasih salah satu dari dua. Al-ula wahiyal akal. Yang pertama ini yang paling sedikit.
ayyaghfirallahu dzunubah, akan diampuni dosa-dosanya. Wa tsaniyah, yang kedua, al-ulyan ayyuta martabata dzalikal mazmum. Bayangkan, yang paling kecil, paling elek ini bakal diampuni dosa-dosanya karo Gusti Allah. Sing paling gede apa, termasuk yang paling mulia itu apa? Paling gede, dia dijadikan wali seperti wali yang diziarahi makomnya, diangkat jadi wali seperti wali yang diziarahi. Wis bidah melih, pokoknya ziarah kita ini dengan penuh pengharapan bahwa yang diziarahi ini adalah orang yang dirahmati sama Allah. Kita penuh pengharapan bahwa orang ini yang dirahmati. Mbok menawa aku ziarah iki kecipatan rahmate, disayangi sama Allah seperti Allah menyayangi. Bagaimana kubur para wali ini sampai mereka di sekitaran orang-orang yang ada di sekitarnya pun berjualan. Perantaraan orang yang ziarah ke wali itu ya mampir tuh basik neng kono. Itu mungkin makanan atau mungkin cedera mata atau oleh-oleh. Menunjukkan bahwa kasih sayangnya Allah kepada si wali menjadikan perantara orang-orang yang ada di sekitar itu dodolannya payu. Itu baru dari segi yang bisa kita lihat. Ternyata bagaimana dengan yang lain-lain kan luar biasa. Yang paling sithik wong ziarah kayak ahli sunnah wal jamaah seneng ziarah tapi kok sing laku misi. Kita gini iki syirik enggak to? Ya gara-gara kakean wong sing takok dalil iki no. Kebanyakan orang yang tanya dalil. Wis gampangane jenengan iki ngeleh Mas wayah emek duka nang omah dimasake ibuke terus dadak takok, "Bu, yo ana racune kok?" Ngece tenan. Ya aku dadi ibu yo gak racun, malah kena racun sesuk. Mati yo malah kelong kan. Nah, itu insyaallah hal-hal yang bisa memantapkan kita, hal-hal yang bisa menjadikan kita semakin yakin. Artinya dalam hal ini perbedaan masalah cara pandang. Mungkin ngomong aku langsung ziarah, aku iku kamu. Kita tidak menghabiskan waktu ziarah kita untuk melayani debat ini. Nah, wis dalil sing mengharamkan yo ditakok ngono. Kalau kita mentok begitu aja. Kalau mereka akan menjawab ini tidak ada, zaman Rasul tidak ada begini, ya wis. Semono jawabannya paling enak, ya wis. Aku tetap senang ziarah dengan larang secara pribadi. Yang penting saya dengan ziarah ini menjadi pribadi yang berakhlak baik, tidak mengusik acara atau cara ibadah. Wis. Itu namanya akhlaknya orang-orang Indonesia. Insyaallah Allah Ta'ala mengembangkan kita termasuk menjadi orang-orang yang minas solihin. Kalau bukan kita ya anak-anak kita minas solihin, anak-anak kita min ahlil Quran, al-Fatil Quran, al-Hadiniyah, wa kuliniyatin solihah jami'ah syamilah min khairati dunia wal akhirah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا وعادتنا فتب علينا توبة واغفر لنا حقا واستر لنا العورات وأعلن الروعات واغفر لوالدينا واصلح ومولودينا والآل والإخوان وسائر الإخلان وكن ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع والذنب جهلا منا باتصال منا بالمصطفى رسولي وضع لكل سولي صلى وسلم ربي عليه أتى ربي وآله وصحبه والحمد لله الذي